Oke, para sahabat tani hidroponik dimanapun teman-teman berada nih, kita lagi kumpul dengan para suhu yang tadi kita putus, kita lanjutin lagi nih. Jadi sebelumnya mohon maaf karena cuacanya lagi hujan, jadi mungkin saya juga pakai voice recorder, jadi mungkin suaranya agak kurang jelas karena kameranya harus posisi jauh. Jadi kita tadi udah bahas secara intensif mengenai hal-hal hidroponik di kebun Limbah Farm di Tlage yang terletak di ketinggian 1050 meter dari permukaan laut. Jadi beberapa pertanyaan mungkin saya akan ajukan dengan owner dari Limbah Farm tentunya. Ya, di sini juga hadir Pak Wayan Sanjaya. Siapa sih yang nggak tahu Pak Wayan Sanjaya ini kontraktor sebagai konsultan Limbah Farm, pembuat greenhouse dan juga peracik nutrisi terbaik yang kita punya nih, pemuda Bali. Oke Pak Wayan, gimana kabarnya? Baik-baik? Pasti keren. Kami dulu ke kamera Pak ya. Hai guys. Hai guys. What's Oke, baca nih sambil makan. Baik teman-teman yang ada di luar Pulau Bali juga yang sabar, kita ini lagi menghadapi pandemi yang sangat luar biasa. Udah 1 tahun kita berjuang demi kelangsungan hidup umat manusia, besarnya umat manusia gitu. Jadi kita ikut aja aturan apa yang diberikan oleh pemerintah, tetap melakukan 3M. Yang pertama, menjaga jarak, mencuci tangan, dan tetap menggunakan masker agar tetap terhindar dari coronavirus sampai semua vaksin vaksinnya terdistribusikan. Tapi kan belum terdistribusikan, ini agak kurang cekatan ini gitu hari ini. Oke Pak Wayan, khusus Pak Wayan ini ada pertanyaan dari netizen Rocky Farm ini. Yang pertama itu produk-produk apa sih yang Pak Wayan best seller selama ini? Oh iya, produknya kebetulan kita hanya menanam produk-produk premium seperti aneka selada, benihnya dari Belanda. Kemudian responnya bagus sekali, terutama di kalangan ekspor. Kemudian kami juga mulai menanam sayur-sayuran yang impor seperti brokoli ini, yang mana banyak sekali dikonsumsi oleh ekspatriat. Kemudian yang menanam itu hampir jarang. Jadi kami selalu menanamnya sayur-sayuran yang bersifat premium saja, pasarnya jelas, harganya mahal dan tidak tepat kembali investasi. Jadi nggak mana-mana lagi nih dari orang menanam hanya sayuran yang premium, jarang ditanam agar dapat hasil yang baik. Itu best sellernya. Persaingannya juga nggak ada. Terus akhirnya kalau kebun kita menanam, efeknya juga ke Pak Wayan, nutrisinya juga jalan guys. Inilah sistem simbiosis mutualisme. Ya. Akhirnya Pak Wayan menanam dengan harga bagus, pengonsumsian dari nutrisi juga tetap jalan, akhirnya semua saling diuntungkan. Itu kan sebabnya. Oke Wayan, kita lanjut. Perbedaan menanam di tiap-tiap sayur. Saya pikir tidak ada perbedaan menanam. Menanam adalah menanam. Merawatnya kadang-kadang yang berbeda. Setiap sayur itu kan membutuhkan perlakuan. Ingin dimanja. Pola Kayak cewek aja ya. Oh lebih. Kalau ya. ceweknya masih bisa dibentak sedikit. Tapi sayur nggak bisa dibentak ya. Harus diperlakukan dengan arif dan bijaksana. Tentu memperlakukan itu tidak mudah. Makanya kita mau menyematkan sistem teknologi 4.0 di dalamnya, otomatisasi dan internet. Jadi perlakuan memanjakan tanaman itu dilakukan oleh teknologi. Sedangkan pengamatan, perawatan secara manual, kami yang merawat secara manual. Ketika tanaman itu ada di dalam greenhouse, minim sekali terjadi hama dan penyakit. Karena kan memang fungsi greenhouse kan seperti itu. Meskipun kadang-kadang ada, seperti kami ini sangat sulit sekali, karena ini sifatnya alam. Jadi kami sangat sulit sekali untuk mengendalikan mata kotor, ya sudah, kami terima saja. Yang penting kami berusaha kalau harus menggunakan pestisidanya organik. Ini tidak promosi, dalam kebetulan pestisida ini disuplai oleh BSE. Wow, ini sudah melampaui teknologi. Oke deh Pak Wayan, selanjutnya nih penanggulangan hama tanaman sayur. Sudut pandang Pak Wayan bagaimana? Bagaimana sih menanggulangi hama untuk tanaman sayur ya? Karena begini ya, kalau berbicara hama, kebetulan di kebun
belum ada hamanya. Entah baru berumur, karena baru greenhouse kami berumur 2 tahun, kami nggak tahu. Kami nggak punya hama, penyakit ada, yaitu karena disebabkan oleh kelembapan. Kalau kelembapan bisa 100% kelembapan. Iya, memang sih yang menjadi masalah di dalam greenhouse ini adalah kelembapan. Kalau hama masih bisa masih ditanggulangi dalam greenhouse. Cara mengatasi kelembapan. Oh, kalau kita seandainya sayur itu selada ini suatu saat harga 250.000 per kilo, mungkin pakai pemanas. Ini kan masalah seladanya baru 40.000 per kilo. Jadi tidak bisa pakai kipas angin. Saya ke Pak Sanjaya ini mengenai kelembapan, mungkin netizen nih sahabat-sahabat hidroponik dimanapun berada. Kelembapan yang ideal di dalam greenhouse itu di angka berapa sih Pak ya? Berkisar di angka 75, RH-nya sampai dia di 85. Berarti RH-nya itu berkisar di 75 ya? Ya, dari 5 sampai 85. Ya. Jadi itu standarisasi untuk di dalam greenhouse. Kalau terlalu rendah juga akan menjadi masalah. Ya. Terlalu tinggi juga akan menjadi masalah ya. Biasanya kalau terlalu rendah dia kan nanti panas. Kalau panas kan pasti hasilnya juga kurang baik. Kemudian kalau terlalu tinggi juga yaitu kendala pasti penyakit yang ini itu pasti berkembang. Kalau terlalu tinggi. Ya. Kelembaban yang terlalu tinggi, kuning berkembang, kita sulit mengendalikan, pasti penyebarannya lebih cepat di tanaman juga. Oke guys, itu 75 ya. Kalau terlalu tinggi yang terjadi adalah perkembangbiakan bakteri atau virus itu cepat menular ke setiap tanaman. Kalau terlalu rendah, hasil untuk menghasilkan sayuran yang maksimal itu nggak bisa. Jadi idealnya itu 75. Oke Pak Wayan, jadi udah sekian pertanyaan yang dikasih oleh netizen ya, para hidroponikers. Visi dan misi ke depan apa? Visi dan misi ke depan tetap menjadi petani yang berguna. Maksudnya Pak Wayan berguna itu? Bisa aja yang tadi saya coba kemudian tidak berguna, tapi tetap jadi petani. Saya tahu seluruh petani itu berguna untuk masyarakat gitu loh. Misalnya mereka menanam yang mengkonsumsi masyarakat gitu loh. Nggak ada petani apa yang mau dikonsumsi gitu loh. Ini baru saya pernah dengar. Jadilah petani yang berguna. Itu saran dari Kebun Mimba gitu. Jangan menjadi petani yang nggak berguna gitu. Berguna kan mau belajar, mau memberi saran. Okay. Sehingga berguna bagi yang memberi saran, berguna bagi kita yang menerima saran, berguna juga ke depannya bagi seluruh yang membutuhkan produk kita. Sehingga suatu saat kita berharap para petani lah yang memiliki bargaining, bukan pembeli lagi. Karena selama ini ketika pembeli memiliki bargaining, tidak ada yang tertarik dengan profesi sebagai petani. Seharusnya petani lah yang memiliki bargaining, bukan mereka, karena kita yang memproduksi. Seandainya kalau kita mau demo aja, mungkin 2 minggu kita tidak menjual produk kita, yang di kota yang membutuhkan produk kita makan apa? Sehingga kepingin sekali saya suatu saat bernilai guna dan itu dihargai dan itu bahwa petani memproduksi, kemudian tolong dong dibeli produk mereka dengan harga yang manusiawi dan wajar. Jangan bangga dan bahagia ketika membeli produk petani dengan harga yang murah, sehingga petani tidak bisa menanam kembali. Ketika petaninya ngambak tidak mau menanam kembali, susah. Kalau kami di pedesaan seperti ini cukup tanam umbi-umbian, kita bisa makan. Itu kalau di kota mau gimana? Oke, iya. Itu sangat terima kasih Pak Wayan, itu sarannya guys, pemirsa hidroponikers. Itu saran Pak Wayan sangat menusuk hati ini. Ingat, bagi para konsumen, belilah sayur petani itu dengan harga manusiawi. Itu sangat betul saya camkan. Kenapa? Di saat petani itu ngambek bahasanya, nggak mau menanam aja 2 minggu, kalian mau makan apa? Jadi jangan pernah bangga membeli harga sayur dengan harga petani yang murah. Gitu. Dihargakanlah petani itu, karena dia adalah pahlawan sebenarnya di Indonesia ini maupun di mana. Pahlawan yang nggak pernah terlihat, yang selalu dihargai murah, pembelinya senang. Oke, dicamkan itu ya, para konsumen. Tapi kalau di musim pandemi ini tawar-tawar nggak apa-apa. Tawar-tawar nggak apa-apa. Oke Pak ya, ini yang terakhir nih, sebelum kita menuju ke dalam kebunnya nih. Sistem mekanisme menanam dan packing sayur fresh bagaimana yang baik, terutama untuk pemula. Karena kita kenal nih, Pak Wayan ini kan, ini bukan
luar binasa sudah ini gitu. Cara packingnya yang kita lihat itu udah pakai mesin vakum dan fresh sekali, steril dari bakteri dan virus. Itu coba dikasih Kalau masukan. untuk pemula, ya packingnya biasa-biasa aja. Kalau kami di Kebun Mimba, packingnya itu kami berusaha zero plastik. Kecuali yang dikirim ke luar pulau. Kalau memang dibutuh, ketika pariwisata akan normal, pasti kami akan ke Indonesia dulu untuk masuk ke pengiriman. Di situ baru kami terpaksa menggunakan plastik. Kemudian menggunakan vakum untuk meminimalisir terjadinya oksidasi oksigen, sehingga membuat sayur itu lebih tahan lama. Karena dia harus dikirim beberapa waktu, mungkin 24 jam untuk di tujuan, jadi yang masih fresh. Kalau kita dalam situasi normal, 1 minggu pun masih sangat fresh sayur itu ketika kemasannya itu divakum. Tapi kalau untuk pengiriman lokal, kami biasanya menggunakan daun, kami menggunakan tali-tali dari telapak pisang, kami menggunakan paper bag dari kertas. Jadi kami berusaha untuk meminimalisir penggunaan plastik. Ya tujuannya juga untuk kesehatan dunia, mendukung program pemerintah. Go green-nya ya. Go green. Soalnya ya lebih kelihatan fresh sih kalau di, apalagi selada kan dengan sayuran dibungkus daun pisang terus diikat dengan telapak pisang. Itu kayaknya gairah makan dari konsumen itu lebih daripada dibungkus plastik terus digandeng. Itu kayaknya apalagi pas udah merah-merah kayak mau freshnya hilang, itu kan nafsu konsumen itu jadi hilang. Itu salah satu guys yang diberikan wawasan dari Kebun Mimba, packingnya itu dimaksimalkan dengan zero plastik, karena kita juga lagi krisis plastik di dunia, karena semakin banyak produksi plastik tapi untuk pengelolaan limbah plastik itu biar bagaimana bisa jadi suatu hal yang berguna di masa depan lagi masih dipikirkan oleh orang-orang ilmiah. Tapi itu saran yang baik bagi saya. Terima kasih Pak Wayan atas ilmunya dan wawasannya untuk masyarakat luas, terutama yang pecinta hidroponik di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Wayan. Dan selanjutnya mungkin saya kasih satu pertanyaan ini, mumpung suhunya ada di sini gitu loh. Jadi kalau nggak ditanya juga rugi, ditanya mungkin dapat sedikit wawasan. Nah, ini Pak Wayan Sanjaya, siapa sih yang nggak tahu di Bali ini, khususnya para hidroponik di Bali, siapa sih yang nggak tahu Pak Wayan ini? Kayaknya dari sudut pandang hidroponik dari ujung barat Pulau Bali sampai ujung timur juga tahu Pak Wayan Sanjaya. Ini beliau ini sebenarnya sebagai mentor banyak hidroponikers pemula di Bali khususnya. Mau dari ilmunya, terus konstruksi bangunan dan segala macam, beliau semua bagi dengan secara gratis, nggak memandang apapun. Jadi mungkin banyak pertanyaan netizen Pak. Tadi juga sudah ditanyakan dengan Pak Wayan. Masalah nutrisi. Nutrisi yang baik untuk penanaman hidroponik secara pemula ya, bukan secara individu, secara pemula. Itu gimana sih Pak? Yang pasti komposisinya seimbang ya. Artinya kalau ada salah satu unsur yang berlebihan atau kekurangan, pasti otomatis nanti tanamannya akan jadi kayak error atau gimana, mungkin pertumbuhannya kurang bagus, tumbuhnya kurang maksimal, dia munculnya gitu. Kemudian di buah juga ketika nutrisinya tidak seimbang, mungkin buah itu bisa seharusnya belum matang, dia udah matang. Kemudian proses pembesarannya juga nanti dia nggak maksimal gitu ya, masih harusnya bisa membesar lagi, ternyata udah digenjot jadi matang gitu. Kemudian rasa juga, dari rasa juga berpengaruh juga nanti faktor banyak sih sebenarnya faktornya yang berpengaruh ke intinya dari semua itu kan keseimbangan gitu. Ya mungkin salah satunya Pak ya, yang paling penting saran untuk hidroponik pemula untuk nutrisi apa sih? Maksudnya Disampaikan ke netizen apa sih, bagaimana memilih nutrisi untuk penanaman pemula gitu? ya Nggak apa-apa Pak Wayan. Ini Pak Wayan Sanjaya ini pembuat atau peracik nutrisi. Jadi coba satu kata untuk para hidroponik pemula untuk memilih nutrisi yang baik untuk mereka, gimana? ya yang pasti carilah nutrisi yang gampang didapat gitu ya, pertama. ya, Ya betul ya, gampang didapat ya. yang pasti ya itu. Kemudian
kayak untuk pemula biasanya yang penting beli aja dulu, nanti setelah beberapa kali pasti nanti kan ketemu masalahnya. Oh ternyata di sini. Nggak bisa saya langsung bilang nutrisinya langsung yang paling bagus ini yang paling bagus. Langsung aja kalau mau sayurnya bagus langsung aja Sanjaya Hydro Farm itu menjamin gitu loh, menjamin kualitas sayur Anda gitu loh, maupun di dataran rendah dan di dataran tinggi nggak bisa. Ya boleh juga. Ya begitu teman-teman, menurut pakar nutrisi, jadi untuk para pemula hidroponik itu lebih baik diaplikasikan saja dulu, nanti seiring waktu berjalan pemahaman akan timbul dan pertanyaan. Silakan langsung kalau mau bertanya masalah urusan nutrisi, kontak di Sanjaya Hydroponic Farm. Itu ada Pak di Facebook juga ada, nomor kontaknya juga ada. Atau tanya aja ke Rocky Farm langsung, untuk nanti saya kasih kontaknya kalau butuh nutrisi. Dan terima kasih untuk Pak Wayan Kebun Limba udah memberikan saran yang terbaik untuk petani milenial yang ada di seluruh Bali maupun di luar Bali. Nanti kita mau lihat intip-intip sedikit lah kebunnya Pak Wayan ini seperti apa dan sistem apa yang dia pakai. Oke teman-teman dan sahabat hidroponik, sampai jumpa lagi di video berikutnya.